kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Promises in Christ atau janji-janji dalam Kristus. Saya mau mengajak saudara untuk sama-sama membuka Alkitab kita di 2 Korintus pasalnya yang pertama. 2 Korintus pasal 1 ayat 19 sampai 20. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Yang sudah dapat ayatnya sama-sama katakan amin. Belum semuanya nih ya. Yang sudah dapat 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20 kita katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kita ulangi ayat yang ke-20 dengan lebih semangat ya. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sebab itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Saya suatu kali pernah pergi ke satu acara, seperti acara-acara kebiasaan. Saudara tahu panitia itu biasa punya take all access ya. Saya datang ke acara itu bukan sebagai pembicara, saya datang ke situ hanya sebagai seorang peserta. Tapi kebetulan tempat venue diadakan acara itu adalah tempat yang dimana teman saya ini bekerja. Karena itu waktu saya ke acara itu saya chat teman saya dan saya bilang nanti saya mau ke acara ini loh. Kamu pas ada gak? Lalu dia bilang oh ya saya pas ada nih. Dan kebetulan teman saya ini memang dia punya jabatan cukup tinggi ya. Jadi dia punya kantor sendiri dan dia dengan suami saya ini teman dan mereka ini seneng ngomongin kopi. Jadi kalau kapan hari mereka ke Bandung kita suka bawa mereka ke tempat kopi dan sebaliknya ketika kita ketemu memang kita suka ngopi sama-sama. Waktu saya datang ke acara itu sebagai peserta tentunya saya sudah tahu kira-kira lokasi dia punya kantor itu di sebelah mana saudara. Tapi karena saya tidak punya all access pass, jadi waktu saya mau mendekati ruangan tersebut, ada security yang jaga. Lalu security-nya tanya sama saya, permisi Bu mau kemana? Oh ya saya mau bertemu dengan Bapak, saya dengan suami waktu itu. Lalu dia bilang, oh mohon maaf Bu, itu restricted area, hanya untuk orang yang kerja di sini saja. Ibu sudah janjian kah? Saya bilang iya sudah janjian. Oh iya mohon maaf ya Bu ya, tunggu di sini karena memang tidak bisa masuk. Lalu saya chat teman saya dan saya bilang saya gak bisa masuk nih. Lalu dia bilang oke tunggu sebentar deh kalau gitu. Nanti saya jemput ya. Begitu dia datang bertemu dengan kami, orang yang melarang kami tadi untuk masuk tidak bisa berbuat apa-apa. Karena teman saya ini bilang ayo sini ikut saya aja. Kita gak butuh akses pas, kita gak usah ada tulisan panitia. Tapi karena kita kenal sama teman saya ini kita bisa masuk ke dalam ruangan dan kita bisa menikmati kopi dengan enak ya. Tahukah saudara bahwa kalau kita mau masuk sorga, kita itu tidak bisa masuk dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mau masuk sorga, cara satu-satunya adalah kalau kita pakai apa yang orang Indo suka bilang orang dalam. Saudara tahu ya kekuatan orang dalam itu seperti apa? Mungkin di sini banyak anak muda, saya nggak tahu kalau di Surabaya itu seperti apa ya. Tapi setidaknya di Bandung, karena Bandung itu dekat sama Jakarta. Waktu Coldplay mau mengadakan konser, wah itu orang semua war. Ada di sini mungkin teman-teman anak-anak muda yang ikutan war tapi nggak dapet tiket. Gak apa-apa ya, jangan sedih karena saya juga gak dapet. Tapi kemudian saya ketemu sama teman saya yang dia upload foto di sosial media. Kok bisa dapet? Hari itu saya ingat sama dia, kok kamu
bisa dapat? Waktu itu katanya gak dapat. Oh iya, ada kenal, orang dalam dia bilang. Kalau berbicara soal orang dalam kita udah gak bisa ngomong apa-apalah. Tahukah saudara bahwa ketika Yesus lahir di dunia yang kita merayakan sebagai hari Natal, sebetulnya Allah yang maha kuasa, Allah yang empunya sorga, Allah yang bisa memberikan akses buat kita terbuka untuk masuk sorga, adalah Allah yang rela untuk menjelma menjadi manusia. Dia mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena itulah Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini saya mau bilang kalau saudara mau untuk mengenal Tuhan, untuk bisa masuk sorga, untuk bisa hidup yang kekal, saudara gak bisa menggunakan kekuatan kita. Tapi kita membutuhkan pekerjaan orang dalam. Kasih karunia Tuhan yang terulur ketika kita terima dengan iman saat kita menjadi percaya, itu yang disebut dengan kasih karunia oleh iman, ini yang membuat kita menjadi selamat. Ketika kita menjadi percaya, all access pass diberikan sama kita. Karena itu Rasul Paulus dengan jelas berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua janji Allah digenapi di dalam Yesus, membuat kita menjadi anak-anaknya, saudara. Karena itulah hari Natal perlu kita rayakan dengan gembira. Karena itulah kalau kita lihat di sini dekorasi Natal adalah kado. Karena memang ketika Yesus diberikan itu adalah kado terbesar yang kita bisa dapatkan. Ketika kita menerima kado ini, kita bisa menerima orang yang tadinya tidak memiliki akses kepada janji Allah, jadi mendapatkan akses yang luar biasa. Hari ini saya mau membagikan setidaknya ada 3 hal yang diberikan melalui kelahiran Tuhan Yesus. Yang saya inginkan agar saudara, walaupun mungkin sudah bertahun-tahun Kristen, tetapi ketika kita mau memasuki tahun Natal, hari Natal kita tidak merayakan hanya dengan ya biasa aja lah. Tapi kita perlu mengerti bahwa hari Natal ini memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ada 3 hal yang saya lihat, 3 kado yang diberikan ketika Yesus turun ke dunia. Yang pertama saya lihat, kado yang pertama diberikan kepada seorang yang namanya Zakaria. Dan ini juga adalah kado yang Tuhan berikan kepada kita. Zakaria lewat kelahiran Tuhan Yesus, dia menemukan harapan baru. Mungkin saudara tanya, siapa sih Zakaria? Zakaria ini adalah seorang imam, dia sudah tua, saudara dia punya istri, istrinya mandul. Dan selama beberapa tahun mereka hidup berdua, tidak punya anak. Dan sebagaimana tradisi waktu itu, imam itu diberikan giliran untuk bawa persembahan sama Tuhan, untuk memberikan ukupan. Dan ketika dia memberikan ukupan, tidak ada orang lain yang bersama dengan dia. Ketika dia melakukan ritual ini, tiba-tiba ada malaikat turun. Dan malaikat memberitahu kepada Zakaria bahwa Zakaria dan istrinya akan memiliki seorang anak yang dia perlu namai Yohanes. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13. Malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Pada saat itu respon Zakaria, dia bilang gini, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya.
Seringkali saudara kita tidak menyadari bahwa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya kita diberikan harapan yang baru dalam hidup kita. Tapi seringkali apa yang membuat kita tidak percaya bahwa harapan itu ada adalah karena mungkin sama seperti Zakaria. Di kehidupan kita sudah pernah mencoba dan gagal. Kita sudah menunggu tapi belum terjadi. Dan itu membuat kita kehilangan harapan. Padahal kalau kita baca firman Tuhan, contohnya Maleakhi 4 ayat ke-6 bilang, Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Tapi yang kita lihat apa? Pertengkaran di dalam rumah tangga tetap terjadi. Hal-hal yang tidak kita inginkan tetap ada. Dan karena itu kita kehilangan harapan. Dan kita bilang, Tuhan gak bisa jawab doa kita. Yeremia 29 ayat 11 bilang, aku memberikan hari depan yang penuh harapan. Tapi seringkali dari antara kita merasa, kayaknya masa depan itu kelam. 2024 saya gak tahu harus seperti apa. Ada yang dikatakan oleh firman Ulangan 28 ayat 13. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Tetapi kenyataannya mungkin saudara makin hari bukan makin naik tapi makin turun. Dan karena itu saudara bilang harapan di dalam Tuhan tuh gak ada. Anak-anak muda punya slogan ini. Expectation kills. Jangan pernah berharap karena harapan itu yang akan membunuhmu. Tapi hari ini saya mau bilang, firman Tuhan berkata bahwa kalau kita ada di dalam Kristus, harapan baru itu selalu ada. Amin. Harapan baru itu selalu ada. Zakaria yang tidak punya anak, ketika Yesus mau dilahirkan, ada seorang yang harus membuka jalan buat Yesus. Yohanes dikirim menjadi jawaban dari doa Zakaria. Kalau saudara ada dalam lembah kekelaman, saudara tidak bisa melihat terang. Saya mau bilang saudara perlu terus berdoa. Karena ketika saudara berdoa, sama seperti yang Zakaria dapatkan. Dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 13 tadi. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Kelahiran Kristus menunjukkan bahwa kegagalan kita yang lalu tidak menghalangi rencana Tuhan yang akan Dia lakukan esok. Beberapa bulan lalu ada seorang anak di kota Bandung. Dia umurnya sekitar 26, mau masuk ke 27. Dan kalau anak-anak muda biasa tahu ya, 27 itu adalah satu umur yang kritis. Karena ada sebuah istilah yang disebut The 27 Club. Mungkin beberapa dari saudara pernah dengar. 27 Club ini adalah satu istilah yang diberikan kepada artis-artis yang tidak bisa melebihi umur 27. Karena artis-artis ini banyak yang bunuh diri di usia yang ke-27. Dan orang ini satu kali, ini di hari Sabtu siang, dia cerita dan dia bilang, saya punya masa lalu yang tidak baik, saya salah jalan, salah berteman. Dan dia sempat berpikir, apakah betul ya? Mungkin saya gak akan pas 27, mungkin saya akan ada di dalam 27 Club. Lalu dia doa sama Tuhan, saat itu dia bingung nih, saya mau doa sama Tuhan yang mana. Tapi dalam hati kecilnya dia bilang gini, Tuhan kalau Engkau ada, tunjukkan sama saya harapan saya buat hidup. Akhirnya hari itu untuk pertama kalinya dia datang beribadah di ibadah youth kami. Dan saudara tahu hari itu yang khotbah, pembuka dari khotbah ngomong apa? Dia berbicara soal 27 Club. Club 27. Dan dari situ dia merasa Tuhan ternyata I'm not finished, saya belum selesai. Ternyata Tuhan masih menjawab doa. Dan hari itu ketika ada doa, gak ada altar call saudara. Dia doa di tempat, dia nangis.
Dan hari itu dia ambil keputusan untuk dia pengen sekolah Alkitab. Orang yang asalnya pengen bunuh diri menjadi orang yang punya satu tujuan baru. Dia bilang, saya kalau melayani Tuhan mau nolongin anak-anak muda lain yang mungkin kehilangan harapan. Di dalam Kristus selalu ada harapan. Saya pernah kenal satu orang ibu, bertahun-tahun lamanya dia diselingkuhi oleh suaminya. Kalau di dalam suami istri udah ada selingkuh, pasti yang diselingkuhin dibilangin, udah kamu putusin aja, ceraikan aja. Tapi ibu ini bertahan dalam doa dia bertahan. Bertahun-tahun memang saudara. Tapi di dalam Tuhan dia cerita, saya ini bisa bertahan karena saya tahu di dalam Yesus selalu ada harapan yang baru. Dia doa dan satu hari saudara, suaminya pulang ke rumah. Yang menarik saya tanya, tante waktu suaminya pulang ke rumah apa yang terjadi? Si om pulang kayak tidak terjadi apa-apa. Dia tetap baik sama keluarganya dan melanjutkan kehidupan sebagaimana biasanya. Tapi saya mau bilang saudara, mungkin dalam hidup kita punya harapan yang patah. Saudara mungkin pernah coba, pernah mau melakukan sesuatu tapi gagal. Tapi hari ini saya mau bilang, di dalam Kristus harapan baru selalu ada. Sama-sama katakan harapan baru selalu ada. Jangan berhenti dulu. Anak-anak muda jangan berhenti dulu. Mungkin kita mengalami lembah, tapi di dalam lembah, lihat di ujungnya pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Yang kedua saya lihat kepada Maria dan Yusuf, kelahiran Yesus memberikan iman yang baru. Kalau buat Zakaria yang sudah mandul, yang gak punya masa depan, Yesus memberikan harapan yang baru. Kepada Maria dan Yusuf, kelahiran Yesus memberikan iman yang baru. Kita lihat Maria adalah seorang yang masih muda, tidak punya suami, tidak bisa melakukan apapun pada zaman itu. Kalau anak masih muda, anak wanita apalagi, harus dilindungi oleh bapaknya. Dan karena itulah ketika malaikat menyampaikan pesan sukacita buat Maria, Maria bingung. Lalu Maria bertanya kepada malaikat itu di dalam Lukas 1 ayat 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ketika mendapatkan berita sukacita, Maria dia mengalami sesuatu hal iman yang dia belum pernah punya sebelumnya. Dia belum pernah punya anak, dia belum pernah tahu bagaimana cara membesarkan anak, dia belum menikah. Tetapi di dalam Kristus Tuhan memberikan iman yang baru di dalam kehidupan kita. Orang muda yang belum berpengalaman dipilih oleh Tuhan. Itu tidak menghentikan Tuhan untuk memakai dia yang masih muda. Bahkan malaikat berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di dalam kehidupan kita seringkali kalau kita mendapatkan masalah yang kita tidak bisa handle, kita menganggap aduh gawat nih, apa yang akan terjadi? Tapi percaya, kalau kita menghadapinya bersama dengan Kristus, masalah yang terbesar bagimu bisa menjadi mujizat yang paling luar biasa dalam hidupmu. Katakan amin. Kalau saudara belum pernah lihat mujizat, berarti mungkin saudara belum pernah punya masalah. Tapi kalau saudara udah pernah ngalamin masalah, saudara lalui bersama Yesus, itu jadi mujizat yang besar. Masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Masalahnya besar, mujizatnya besar. Saya ulangin ya, masalahnya kecil, masalahnya besar, mujizatnya. Saudara mau masalah kecil apa besar? Kalau mujizat mau yang kecil, mau yang besar? Seringkali kita bilang, Tuhan saya mau mujizatnya yang besar, tapi masalahnya yang kecil. Daud bisa ngalahkan Goliat dan jadi terkenal karena Goliat itu raksasa saudara. Kalau kita ikut Tuhan,
kita mau belajar bahwa sebesar apapun masalahnya, kalau kita menghadapinya bersama Tuhan, mujizat itu akan menjadi mujizat besar dalam hidup kita. Amin. Di tahun 2018 bulan Desember, saya ingat saya diminta khotbah. Hari itu hari yang sama di mana saya tahu saya sedang hamil. Tetapi masalahnya mungkin buat ibu-ibu yang pernah hamil, hamil itu kan sesuatu yang membahagiakan, betul ya. Pagi itu saya datang ke dokter dan ketika ada di dokter, dokter malah marah sama saya. Dia bilang gini, "Ibu, kenapa ibu hamil?" Terus saya bingung, saudara. Karena saya datang ke dokter bersama suami saya. Kenapa sih dokter marahin saya? Saya pikir, ya dok, saya kan sudah menikah. Saya punya suami, wajarlah saya kalau hamil. Lalu dokternya bilang gini, "Ibu, di dalam rahim ibu itu banyak sekali mium." Lalu dia gambarkan rahimnya, lalu di sini ada kantong. Jadi sebelum jadi janin itu ada kantong janin ya. Lalu dia gambarkan, di sini mium, di sini mium, di sini mium, di sini mium, di sini mium. Dia bilang sekitar ada 8 atau 9 mium di rahim ibu. Kenapa ibu berani-berani hamil? Saya bilang sama dokternya, "Dok, karena saya tidak tahu." Lalu harus bagaimana ya dok? Lalu dokternya bilang gini, "Ini belum tentu bisa lahir sih, bisa aja nanti keguguran. Karena kamu lagi hamil, ini mium banyak banget." Saudara tahu itu saya nunggu dokter siang, saya pelayanan sore. Bayangkan mendengar berita seperti itu, baru pertama kali hamil, disuruh khotbah, kira-kira perasaannya seperti apa? Mau ngomong beriman saudara, kayaknya tuh susah gitu ya. Karena saya sendiri bergumul. Tapi di hari Natal itu saya teringat ada orang Majus yang melihat bintang Yesus dari jauh. Dia hanya lihat bintang, tapi begitu dia mengikuti bintang, dia bertemu dengan Yesus dan mengalami mujizat. Dia melihat Yesus, dia dengar dari malaikat lewat mimpi. Dan dari situ pengalaman imannya bertumbuh. Dari situ saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan untuk saya mengalami ini di dalam masa kehamilan saya minta untuk Tuhan menumbuhkan iman saya. Dan dari situ tadi saya sempat cerita di ibadah yang pertama, anak saya umur 10 minggu waktu ada di dalam kandungan divonis Down syndrome sama dokter. Karena ada penebalan di tekuk belakang kepala. Dia bilang, 2 minggu lagi kamu datang ya. Kita lihat, kita mau abort the baby atau kita mau go ahead with the pregnancy. Apakah mau diaborsi atau mau lanjut terus. Tapi lewat doa, saya doain anak ini. Tuhan, tolong Tuhan. Akhirnya dokter bilang, oh kayaknya oke, fine. Penebalannya udah gak ada. Hampir mau melahirkan saudara. Tiba-tiba anak saya itu kecepatan lahirnya 1 minggu. Asalnya saya karena ada mium tadi mau dioperasi C-section. Sudah dijadwalkan di bulan Agustus. Tapi kecepatan seminggu karena tiba-tiba anak saya drop jantungnya. Harusnya bayi itu detak jantung 120 sampai 140. Malam itu entah kenapa anak saya drop jadi 60 detak jantungnya. Dokter asalnya sudah mau ke Jakarta, kami tinggal di Bandung. Lalu dokter telepon, "Ibu, siap-siap sekarang, saya akan putar balik, kita harus operasi hari ini juga." Hari itu dokter operasi C-section, semuanya baik-baik saja. Karena Tuhan yang memberikan kasih karunia dalam hidup saya. Tapi yang luar biasa adalah ini. Buat saudara mungkin dengernya, oh puji Tuhan, oh ya amin, haleluya. Tapi buat saya yang ngalamin 9 bulan saudara, itu menjadi waktu di mana iman saya bertumbuh. Kalau kita mengikut Tuhan dan kita belum merasakan ada pengalaman iman yang bertumbuh, saya mau tantang saudara. Untuk betul-betul ketika mengalami masalah, jangan banyak dengar kata orang, jangan banyak dengar kata diri sendiri. Tapi saudara banyak baca firman. Selama 2 minggu itu saya baca firman, saya doa sama Tuhan.
Tuhan menguatkan, dan di situ iman saya tumbuh. Beberapa kali saya menceritakan kejadian ini, ada orang-orang di jemaat yang juga lagi hamil atau mungkin sedang berusaha untuk hamil, mendengar kisah ini, jadi termotivasi. Yang luar biasa, anak saya waktu dilahirkan, umur 2 tahun udah bisa ABC, umur 3 tahun sudah bisa baca, umur 4 tahun sudah bisa perkalian 1-12 saudara. Kok bisa? Saya percaya itu bukan karena hebat dan kuat saya. Tetapi saya percaya karena Tuhan bekerja di dalam masalah kita. Tuhan bekerja di dalam kelemahan kita. Dan hari ini saya mau sama-sama mengingatkan saudara. Bahwa mungkin di dalam hidup kita akan ada masalah. Dokter bilang ini gak bisa disembuhkan. Ada orang bilang ini udah gak bisa ditolong lagi. Tapi saya mau bilang, di musim Natal ini, milikilah iman yang baru. Karena kelahiran Tuhan menunjukkan bahwa apa kata orang itu tidak sama dengan apa kata Tuhan. Hari ini kalau saudara punya iman yang patah, saudara bilang, aduh gimana ya ini hasil dari dokter menunjukkan demikian. Orang bilang begini, berita bilang begini. Tapi selama saudara ada di dalam firman Tuhan, saudara ikut Tuhan terus, percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita, amin. Karena itu kenapa anak saya namanya Immanuel. Karena saya pengen bilang sama dia, kemanapun kamu pergi, ingat bahwa Allah adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Saya tidak tahu masalah saudara apa, tetapi hari ini saya mau bilang, Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun kondisi kita, keadaan kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kelahiran Kristus memberikan harapan yang baru. Kelahiran Kristus memberikan iman yang baru. Yang ketiga, yang terakhir, kelahiran Kristus memberikan sebuah lembaran yang baru. Ini disampaikan kepada para gembala di dalam Lukas 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka menjadi sangat ketakutan. Ketika gembala-gembala bertemu dengan malaikat, malaikat memberitakan firman Tuhan, telah lahir bagimu seorang juru selamat. Gembala menjadi takut. Kenapa mereka takut? Mereka takut karena gembala adalah orang-orang yang hina. Orang-orang yang seharusnya tidak boleh bahkan masuk ke dalam bait suci. Tetapi kepada merekalah Tuhan memberikan janji Tuhan. Yaitu seorang juru selamat. Dikatakan oleh firman Tuhan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang anak, bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Gembala-gembala merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi berita terbaik diberikan kepada orang yang terburuk. Begitu juga dengan Injil, saudara. Kado terbesar dari Allah diberikan kepada kita yang tidak layak. Karena itu memasuki tahun 2024 kalau saudara bilang, aduh saya kayaknya gak mau terlalu pelayanan lagi karena 2023 hidup saya berantakan. Dosa yang saya janji untuk tinggalkan masih saya lakukan. Ada kecenderungan kalau orang melakukan dosa, malu sama Tuhan, gak mau ibadah, gak mau berdoa. Tapi kalau kita belajar lewat firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mati buat kita bahkan waktu kita masih berdosa. Tinggal kita gimana, apakah kita mau terima Tuhan ataukah kita tidak mau. Apakah kita mau akses orang dalam itu ataukah kita bilang enggak, saya enggak mau terima. Tahukah saudara waktu Adam melakukan dosa, untuk pertama kalinya manusia merasa takut. Sebelumnya manusia itu tidak pernah hidup dalam ketakutan. Ketika dia takut, dia menghindar dari Tuhan.
Ketika dia takut dia bersembunyi. Tetapi Tuhan cari. Dan yang luar biasa pencarian Tuhan bukan hanya di Taman Eden saudara. Tapi dia turun ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Setiap hari dia masih mencari kita. Dan inilah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Agama lain mungkin mengajarkan kalau kamu mau diselamatkan, kamu melakukan A, B, C, D. You have to do this and that. Tapi agama kita, Kristen, itu bilang it is done. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Tinggal kita, apakah kita mau terima ada harapan baru, ada iman yang baru, ada lembaran baru. Yang lama Tuhan ampuni. Hari ini kita bertanya sama diri kita, mau gak kita ikut Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Ayat yang terakhir, Titus 3 ayat yang kelima berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita dan itu yang membuat kita bisa bertahan. Mari jangan sia-siakan makna Natal ini. Kalau saudara merasa saya sudah merayakan Natal setiap tahun, kayaknya gak ada sesuatu yang baru. Saudara perlu cek lagi hati kita. Adakah kita punya harapan yang selama ini kita bilang Tuhan ya udah saya ikut Tuhan aja tapi gak terlalu berharap banyak. Saya gak berharap orang tua saya baikan lagi, saya gak berharap saya bisa berhubungan baik lagi dengan saudara saya gak berharap banyak Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang, di dalam Kristus selalu ada harapan baru. Jangan berhenti berharap saudara. Terus bawa harapan kita dalam doa, karena Tuhan akan menjawab doa kita. Apakah ada saudara yang datang ke Natal ini, sudah tidak punya iman yang baru? Kita merasa ya gitu-gitu aja. Mari kita datang sekali lagi merayakan Natal dengan iman yang baru. Dan kita buka lembaran yang baru bersama dengan Tuhan. Ada satu Natal yang mengubahkan seorang teman saya namanya Daniel. Daniel ini waktu dia masih sangat muda papahnya meninggal saudara. Daniel tinggal di Singapura dan waktu kecil dia hanya bisa tinggal dengan kakaknya dan mamahnya yang sudah tua. Kelas 5 SD dia mulai bergaul dengan orang-orang yang salah sehingga harus keluar sekolah. Lalu dia menemukan cara untuk bisa dapat uang dengan mudah. Caranya gimana? Jual narkoba. Saudara tahu di Singapura kalau ketahuan jual narkoba itu hukumannya bunuh, digantung. Dia sama kakaknya ganti-gantian ya. Dia cerita sama saya sama koko saya tuh ganti-gantian. Masuk ikut geng. Karena gak ada yang bisa jaga, jadi dia harus ikut geng. Lalu dia jual narkoba, kadang dia ditangkap, kadang kakaknya ditangkap, kadang dia yang ditangkap. Dan dia cerita, bagusnya sih gini, kalau kakaknya ditangkap, kontak kakaknya kasih ke dia. Kalau dia ditangkap, kontak dia kasih ke kakaknya. Jadi jualannya tuh selalu ganti-gantian. Mamahnya yang sudah tua itu mengunjungi mereka sambil nangis. Dia tanya, aduh kenapa sih kamu seperti ini? Tapi akhirnya satu kali kakaknya sama si Daniel ini dua-duanya ditangkap. Masuk penjara yang sama. Ini anak saking bebalnya, mamahnya tanya, kamu tuh kenapa sih anak mama? Kok jadi begini berdua? Lalu Daniel bilang, mama tuh harusnya bersyukur. Kalau dulu kan mengunjunginya susah, beda sel. Kalau sekarang sekalian diborongin ngunjunginnya bareng-bareng. Ini anak udah gak punya harapan hidup saudara. Gak kenal, bekerja, bahkan gak bisa baca. Hanya bisa ngomong seperti yang di pasar seperti itu. Sampai satu kali ada satu kejadian yang mengubah hidupnya. Kakaknya masuk penjara dan ketika diciduk kakaknya ini ketahuan punya sejumlah barang yang limitnya melebihi hukuman kurung.
Jadi kakaknya ini harus digantung. Dia hanya diberikan waktu beberapa lama dan akhirnya ya kakaknya capital punishment, digantung. Di situ dunianya kayak hancur. Dan dia bilang gini, dia kasihan sama mamahnya udah kena sakit kanker, mamahnya udah denger kakaknya meninggal karena dihukum. Dan saat itu dia diciduk sama polisi. Untung dia cerita hanya beda beberapa gram saja. Dia dimasukkan ke satu sel yang gak ada jendelanya. Yang kurungan doang, tembok semua. Hanya ada satu celah untuk cahaya sedikit sekali. Di situ dia sendirian. Dan satu malam dia bersimpuh di atas lantai yang gak ada karpetnya. Dia bilang gini, saya pengen bunuh diri tapi saya bingung gimana caranya. Satu-satunya cara karena gak ada barang yang lain, di situ gak ada sudut yang tajam, semua sudut tumpul. Jadi kalau mau bunuh diri ini kepala harus kena tembok dan dia pikir waduh ini sakit banget. Gimana caranya? Dia akhirnya tersungkur malam itu. Dia cerita sama saya gini, malam itu saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau Engkau ada, tunjukkan dirimu. Beri saya harapan untuk bisa hidup sampai besok. Dia mengulang-ulang perkataan itu. Tuhan, kalau kamu memang ada, tunjukkan dirimu sehingga saya masih bisa hidup sampai besok. Untuk pertama kalinya dia menangis, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dia tersungkur, tiba-tiba dari jendela yang kecil gitu terdengar sebuah nyanyian. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Apa yang terjadi? Di malam itu, di mana teman saya Daniel ada di sel menunggu hukuman, di malam yang sama ternyata itu adalah malam Natal. Dan itu hari pertama ada choir dari gereja melayani ke penjara, datang bersama-sama untuk menyanyikan lagu Amazing Grace. Dan dari sel yang sendirian yang hanya ada satu lobang kecil, dia mendengar ada suara pria yang berkata, Tuhan bilang masih ada harapan. Tuhan bilang masih ada harapan. Dan saat itu teman saya Daniel menangis sejadi-jadinya. Dan orang yang sama berkata, kalau kamu mau mendapatkan harapan yang baru, kalau kamu mau lembaran yang baru, kalau kamu mau terima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ikuti saya berdoa. Malam itu dia ambil keputusan, dia berdoa. Dan malam itu juga dia cerita, itu adalah malam terindah sepanjang hidupnya. Dia bisa tidur nyenyak di lantai tanpa beralaskan apapun. Dan yang luar biasa, setelah dia melakukan kurungan itu dia dapat di-reduce. Dia punya masa tahanan karena berbuat baik. Di umur 40 tahun saudara, dia belajar untuk baca tulis untuk pertama kalinya. Umur 40 tahun dia ambil O-level. Dia ngambil ujian kesetaraan. Buat apa? Dia bilang, saya mau kalau saya sudah menemukan harapan di dalam Kristus, saya ingin mendedikasikan diri saya. Dia ambil sekolah STT bareng sama saya. Kita graduate bersama tahun 2015. Usia dia udah hampir 50 saat itu. Dan ketika saya tanya, dia banyak melayani narapidana yang sudah kehilangan harapan. Hari ini saudara, mungkin buat kita Natal adalah sesuatu hal yang biasa kita rayakan. Tapi hari ini saya mau mengingatkan saudara bahwa
Natal itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Dan kalau itu belum mengubahkan hidup saudara, saya ingin saudara melihat sekali lagi. Adakah harapan saudara yang pupus? Apakah saudara hari ini ikut Tuhan hanya ya sekedar datang, tidak mengharapkan sesuatu? Mari ubah, karena harapan di dalam Tuhan itu ada. Kalau saudara punya iman sudah patah, hari ini saya mau sampaikan sama saudara, miliki iman di dalam Kristus. Karena dengan iman kita bisa melakukan segala perkara. Dan kalau saudara sama seperti Daniel ini, udah pikirannya pengen mati aja. Susah untuk maju, mundur juga gak bisa. Mau berdiri di tempat, jalan di tempat, sulit. Saya mau bilang hari ini ada lembaran baru yang Tuhan mau berikan buat saudara. Kalau saudara merasa, oh saya punya harapan kok, saya punya iman, saya punya lembaran baru yang saya bisa selalu kembali lagi, saya udah tahu. Saya mau tantang saudara, Natal segera tiba. Tadi sudah disampaikan kapan ibadahnya. Mari saudara pikirkan 1-2 orang yang membutuhkan ini di dalam hidup mereka. Sehingga bukan hanya kita yang merayakan Natal bersama. Tapi mari kita rayakan Natal bersama orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Karena mereka membutuhkan janji Tuhan dalam hidup mereka. Dan bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Hanya kalau mereka kenal Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Kiranya firman ini memberkati kita. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang di sini beruntung punya Yesus, boleh angkat tangan? Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus beruntung punya saudara? Coba tanya kanan kirinya, Tuhan untung gak punya kamu? Mari untungkan kerajaan Tuhan, bawa jiwa yang banyak untuk kemuliaan Tuhan, amin.